في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia jarang benar-benar kehabisan nikmat. Yang sering habis justru rasa syukurnya. Ini bukan kalimat puitis. Ini fakta kehidupan. Saat nikmat datang sedikit, kita mengeluh. Saat nikmat datang banyak, kita lupa diri. Ketika penghasilan kecil, kita merasa hidup tidak adil. Ketika penghasilan besar, kita merasa itu hasil kerja keras semata. Allah dilupakan, doa dipercepat, ibadah disisakan. Na'udzubillah. Aneh, tapi nyata. Semakin banyak yang dimiliki, semakin tinggi standar puasnya. Yang dulu dianggap mewah, sekarang dianggap biasa. Yang dulu disyukuri, sekarang dianggap kurang. Bukan karena nikmat Allah berkurang, tetapi karena hati kita yang membesar, tidak pernah merasa puas. Kita menganggap sehat itu biasa. Padahal sekali sakit, semua aktivitas runtuh. Kita menganggap waktu itu murah. Padahal satu hari yang terlewat tidak pernah kembali. Kita menganggap keluarga itu selalu ada. Padahal kehilangan sering datang tanpa aba-aba. Dan kita menganggap iman itu otomatis. Padahal iman justru yang paling cepat hilang saat lalai. Baru ketika satu saja dicabut, kita panik, marah, dan bertanya, kenapa ini terjadi pada saya? Kita bertanya seolah-olah hidup berutang pada kita. Padahal selama ini, kitalah yang berutang pada nikmat Allah. Maka mungkin pertanyaan yang lebih jujur, bukan kenapa nikmat ini dicabut, tetapi selama nikmat itu ada, apa yang sudah kita lakukan dengan nikmat tersebut? Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Gema Ramadan bersama saya Yudi Wahyudin. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan, bulan yang penuh nikmat. Namun sering kita jalani dengan tergesa dan lalai. Ramadan bukan hanya soal lapar dan dahaga. Ramadan adalah cermin. Kita memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya ketika nikmat dikurangi. Apakah kita menjadi dekat kepada Allah atau justru lebih mudah marah? Apakah kita menjadi lebih lembut kepada sesama atau justru lebih egois karena lelah? Ramadan mengingatkan kita bahwa nikmat tidak selalu berbentuk kelimpahan. Kadang nikmat justru hadir dalam keterbatasan yang menyadarkan. Kenyang membuat kita lupa. Lapar membuat kita ingat. Inilah pendidikan syukur yang Allah susun dengan rapi. Hari ini, kita akan merenungkan satu surah yang sangat singkat, tetapi syarat makna tentang nikmat dan cara bersyukur. Surah yang tidak panjang ayatnya, namun dalam dampaknya. Surah yang tidak bertele-tele, namun tegas arah hidupnya. Surah itu adalah surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah menganugerahkan kepada engkau Kautsar. Maka beribadahlah kepada Tuhan engkau dan berkorbanlah. Sesungguhnya musuh engkau itu dialah yang tak akan berketurunan. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka surah ini dengan satu pernyataan yang tegas. Bukan permintaan, bukan harapan, tetapi kepastian. Sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Nikmat itu datang dari Allah,
bukan hasil kebetulan, bukan semata hasil kecerdikan, bukan murni hasil kerja keras. Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak, melimpah dan berkelanjutan. Kautsar antara lain berarti berlimpah-limpah kebaikan. Kautsar berarti pula orang yang mempunyai banyak kebaikan dan orang yang banyak dan sering memberi. Surah ini mengemukakan bahwa hadrat Rasulullah SAW sebagai pribadi yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang berlimpah-limpah. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, yang juga adalah mujaddid besar di akhir zaman ini, beliau membagikan harta kekayaan ilahi yang diberikan Allah kepadanya dengan sangat murah hati, sehingga memenuhi nubuat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang Al-Masih dan Mahdi yang dijanjikan, yaitu yafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun. Artinya beliau akan menghabiskan kekayaan spiritual dengan sangat murah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa untuk menerimanya. Jadi Al-Masih yang dijanjikan dapat disebut sebagai Al-Kautsar dalam ayat ini. Surah ini diturunkan kepada hadrat Rasulullah SAW di masa ketika hadrat Rasulullah tidak memiliki apapun dan tidak punya sesuatu untuk diberikan. Bahkan hadrat Rasulullah SAW dan para sahabatnya harus terus menghadapi berbagai macam perlawanan, penentangan, hingga menerima berbagai bentuk penganiayaan. Tetapi wujud yang mengutus hadrat Rasulullah SAW itu benar. Dia, yakni Allah Ta'ala, tidak pernah meninggalkan hambanya. Hingga perjalanan untuk meninggalkan tanah kelahiran pun memberikan perlindungan istimewa dari Allah Ta'ala. Tetapi wujud yang mengutus hadrat Rasulullah SAW itu benar. Dia tidak pernah meninggalkan hambanya. Hingga perjalanan untuk meninggalkan tanah kelahiran pun memberikan tanda perlindungan yang istimewa dari Allah Ta'ala. Dengan penyertaan Allah Ta'ala, kebaikan berlimpah-limpah dalam segala corak dan bentuknya turun kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan air hujan. Yang mana pelarian dari Mekah itu telah menjadi orang yang menentukan nasib seluruh negeri Arab. Dan putra padang pasir yang tidak dapat membaca dan menulis itu terbukti menjadi guru abadi seluruh umat manusia. Beliau juga dikaruniai sahabat-sahabat yang kesetia kawanannya serta pengabdiannya tidak pernah ada tara bandingannya. Ringkasnya, segala macam kebaikan, baik material maupun yang terkait moralitas, telah dilimpahkan kepada hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ukuran yang penuh, yang sempurna. Oleh sebab itu, beliaulah yang paling pantas disebut sebagai nabi yang paling berhasil dari antara segala nabi, dari antara setiap nabi. Bukan hanya harta, tetapi keberkahan hidup, ketenangan hati, kemuliaan misi, dan kesinambungan kebaikan. Lalu Allah Ta'ala tidak berhenti di sana. Allah langsung memberikan arahan, nikmat tidak dibiarkan tanpa tuntunan. Nikmat selalu datang bersama tanggung jawab. Maka beribadahlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Hadrat Masih Maud alaihi wassalam bersabda, Hamne tujko ma'arif kathirah ata farmaihe. So uske syukur me namaz par or kurbani de. Kami, yakni Allah Ta'ala, telah memberikanmu banyak ilmu. Maka untuk bersyukur, dirikanlah sholat dan berikanlah pengorbanan. Perhatikanlah urutannya. Sholat dulu, lalu pengorbanan. Hubungan dengan Allah diperbaiki, baru hubungan dengan manusia ditunaikan. Bukan dengan sombong, bukan dengan pamer, bukan dengan merasa pantas, tetapi dengan ibadah dan pengorbanan. Hadrat Masih Maud alaihi wassalam bersabda dalam tuntunan ilahi dalam khutbah ilhamiyahnya, wal ummatu kadzurriyati li hadzal nabiyil mahmudi wa nahi asyara fi qawlihi
Inna a'tainakal kautsar fa'am'in fihi wa tafakkar wa la takum minal ghafilin. Dan umat ini seperti keturunan Nabi yang terpuji, yakni keturunan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karenanya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka renungkanlah hal itu dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Hari ini banyak orang ingin nikmatnya bertambah, tetapi tidak ingin tanggung jawabnya bertambah. Ingin rezekinya luas, tapi ibadah tetap seadanya. Ingin hidup nyaman, tapi enggan berbagi. Ingin dihormati, tapi malas memperbaiki akhlak. Ini bukan masalah kekurangan nikmat. Ini masalah arah hidup. Surah Al-Kautsar menegaskan satu hukum sederhana. Nikmat tanpa syukur akan kehilangan arah. Dan syukur dalam Al-Quran bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Syukur adalah sikap hidup yang lurus. Jika nikmat membuat kita makin taat, itu syukur. Jika nikmat membuat kita makin peduli, itulah syukur. Dan jika nikmat membuat kita makin rendah hati, itu adalah syukur. Tapi jika nikmat membuat kita makin lalai, itu bukan keberkahan. Itu peringatan yang tertunda. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Bukan jujur di hadapan orang lain, tetapi jujur di hadapan Allah. Berapa banyak nikmat yang sudah kita nikmati, tetapi tidak mendekatkan kita kepada Allah. Berapa banyak kemudahan yang justru membuat kita menunda ibadah. Berapa banyak waktu luang yang habis untuk hal sia-sia. Berapa banyak rezeki yang lewat tanpa pernah disentuh kepedulian. Hadrat Rasulullah Muhammad SAW sudah memperingatkan kondisi ini dengan sangat jelas. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis ini tidak mengatakan sebagian kecil, tetapi katsirun minan nas, banyak manusia. Artinya, mayoritas orang gagal memanfaatkan nikmat justru ketika nikmat itu sedang utuh. Jika nikmat itu dicabut hari ini, apakah kita baru sadar nilainya? Atau kita sebenarnya sudah lama menyia-nyiakannya? Hadrat Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa nikmat bukan sekedar untuk dinikmati, tetapi akan dimintai pertanggungjawaban. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an syababih fima ablang wa ammalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan, dan tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Surah ini mengajarkan satu kebenaran yang terasa pahit, bahwa nikmat adalah ujian, bukan sekedar hadiah. Yang diuji bukan seberapa besar nikmatnya, tetapi apa yang kita lakukan setelah menerimanya. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan salat dengan berkurban. Ini bukan kebetulan. Ini pesan sosial yang sangat jelas. Ibadah yang benar tidak berhenti di sajadah. Ia harus bergerak ke kehidupan. Nikmat yang disyukuri akan mengalir ke sesama. Syukur yang benar melahirkan kepedulian. Orang yang benar-benar bersyukur tidak takut berbagi. Karena ia yakin nikmat itu datang dari Allah, bukan dari genggaman tangannya. Masyarakat rusak bukan karena kurang nikmat,
Tetapi karena nikmat hanya berputar di tangan orang-orang yang lupa bersyukur. Ketimpangan lahir saat syukur mati. Dan keadilan tumbuh saat syukur hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup surah ini bukan dengan kalimat lembut, tetapi dengan vonis yang tegas. Pernyataan Allah Ta'ala di akhir ayat surah Al-Kautsar ini menyatakan bahwa sesungguhnya musuh engkau itu dialah yang tak akan berketurunan. Pada hakikatnya, hal ini merupakan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hadrat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan anak laki-laki seorang pun. Oleh karena beliau telah ditakdirkan menjadi ayah rohani berjuta-juta putra rohani sepanjang masa sampai akhir zaman. Putra-putra yang akan jauh lebih setia, lebih patuh, lebih taat dan penuh cinta daripada putra-putra jasmani ayah manapun. Jadi bukan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan musuh-musuh beliaulah yang mati tanpa keturunan. Sebab dengan masuknya putra-putra mereka ke dalam pangkuan Islam, mereka telah menjadi putra rohani dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka merasa malu dan merasa hina jika silsilah keturunan mereka dikaitkan kepada ayah mereka sendiri. Ini bukan sekedar kabar, ini keputusan Allah. Dan perlu mendapatkan penjelasan bahwa yang terputus bukan orang yang hidup sederhana, bukan orang yang tidak punya jabatan, bukan orang yang namanya tidak terkenal. Yang terputus adalah mereka yang memilih memutuskan diri dari kebenaran meski hidupnya tampak berhasil. Mari kita lihat realita di sekitar kita. Ada orang yang hartanya besar, jejaringnya luas, pengaruhnya kuat, tapi hidupnya kosong. Hubungannya penuh kepura-puraan dan kehadirannya tidak meninggalkan jejak kebaikan. Ada juga yang suaranya didengar banyak orang, tetapi ucapannya tidak membimbing. Ada yang diikuti ribuan manusia, tetapi tidak mengantarkan satupun ke jalan yang lurus. Mereka tidak terputus dari dunia. Mereka terputus dari makna. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya biasa saja, tidak viral, tidak dieluk-elukan, namun ketika pergi, kejujurannya dirindukan, doanya dikenang, dan pengaruh baiknya tetap hidup. Sekarang marilah kita jujur pada diri sendiri. Berapa banyak orang hari ini yang rela menukar prinsip dengan popularitas, yang membungkus kebatilan agar terlihat masuk akal, yang tahu kebenaran tetapi memilih diam karena takut kehilangan posisi? Merekalah yang dimaksud ayat ini. Bukan bangkrut hartanya, tetapi bangkrut hubungannya dengan Allah Ta'ala. Bukan habis pengikutnya, tapi habis arah hidupnya. Nikmat sejati bukan soal dikenal atau dipuji, karena pujian manusia sering datang dari kebohongan yang disepakati. Nikmat sejati bukan soal viral atau diakui, karena pengakuan dunia sering diberikan kepada yang paling pandai menipu citra. Nikmat sejati adalah diterima oleh Allah. Dan itu tidak selalu sejalan dengan tepuk tangan manusia. Orang yang hidup dalam syukur mungkin terlihat kalah di mata dunia. Tidak menonjol, tidak dominan, tidak selalu menang. Tetapi ia tidak terputus. Hatinya senantiasa terhubung. Langkahnya jelas, hidupnya punya arah. Karena nikmat yang terbesar bukan apa yang kita miliki. Bukan seberapa tinggi kita naik. Bukan seberapa banyak yang menyebut nama kita. Melainkan apakah kita masih terhubung dengan sang pemberi nikmat. yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sudah lama memutuskan diri, lalu menyebutnya kesuksesan yang hampa. Na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah madrasah syukur. Ia mendidik tanpa banyak kata, menahan lapar agar sadar nikmat kenyang,
menahan diri agar sadar nikmat iman, menahan hawa nafsu agar kita tahu bahwa hidup bukan tentang memuaskan semua keinginan. Allah Ta'ala tidak menjadikan puasa sekedar ritual menahan makan dan minum saja. Tujuan utamanya ditegaskan langsung dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan berkenaan tentang ayat ini. Inna siyama sababun litazkiyatin nafsi wa tathhirina min al-akhlaqir radiyati wa tadyiki majaris syaitan. Puasa adalah sebab penyucian jiwa, pembersih akhlak yang buruk tentu saja, dan penyempit jalan masuk setan. Artinya jelas, lapar bukan tujuan, tetapi sarana. Yang ingin dibentuk adalah kesadaran, bukan sekedar kebiasaan menahan diri. Di dalam tafsir Qurtubi ditegaskan lebih tajam. Wa fisyami kasrus syahawati wa tadibun nafsi wa ta'widuhas sabra wa syukra. Di dalam puasa terdapat penghancuran hawa nafsu, pendisiplinan jiwa, serta pembiasaan, sabar, dan syukur. Maka jelas, puasa bukan sekedar menahan diri dari yang halal, tetapi latihan agar nikmat tidak lagi membuat kita lupa diri. Jika setelah Ramadan kita masih memandang nikmat dengan cara lama, masih mengeluh saat diuji, masih lalai saat lapang, berarti pelajarannya belum masuk. Sebab buah puasa bukan rasa lapar, melainkan perubahan cara memandang nikmat dan keinginan. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan cara kita memandang nikmat. Karena Ramadan yang tidak melahirkan syukur hanya meninggalkan lapar tanpa makna. Mari kita diam sejenak, bukan diam karena lelah, tetapi diam untuk jujur, menghadapkan hati kepada Allah. Ya Allah, jangan jadikan nikmat-Mu sebagai sebab kami lalai. Jangan biarkan kelimpahan menjauhkan kami dari-Mu. Ajarkan kami bersyukur bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan ketaatan, dengan kepedulian, dan dengan pengorbanan. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam nikmat iman dan syukur. Amin. Allahumma amin. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya Yudi Wahyudin dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.